warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan seluruh para guru kita dan juga orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya, anugerahnya, dan juga pemahaman bagi kita, dan kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang salah, dianugerahi kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Al-hadini ya bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada hadis yang ke-35 dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam buku ini, dalam kitab ini. Hadis yang ke-35, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad atau saling dengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling melakukan an-najash. Nanti akan kita jelaskan apa itu an-najash. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual sesuatu dari apa yang telah dijual kepada yang lain di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan dia juga tidak menipunya. Wa la yakdzibuhu, dan dia juga tidak membohonginya, mendustainya. Wa la yahkiruhu, dan tidak juga merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sadrihi thalatha mirarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dadanya, ke dada mulia beliau 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslima, sungguh keburukan dari seseorang ketika dia menghina sesama saudara muslimnya. Kullul muslimi alal muslimi haram, segala sesuatu dari seorang muslim atas muslim yang lainnya haram. Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kalau dilihat dari terjemahannya barusan cocok dengan kondisi sekarang, tapi saya nggak cocok-cocok kan.
Ya Pak, saya nggak nyocok-nyocokkan ini. Karena apa? Karena kita ngikutin urut saja, cuma kejadiannya sama dengan kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Apa itu hasad? Hasad itu adalah bawaan dari tabiat seorang manusia, di mana manusia ini, kita ini tidak rela, tidak ridho melihat orang lain berada di atas kita. Itu namanya hasad. Berada di atas kita apa? Berada di atas kita tentang anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang manusia. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita lebih kaya dari kita, atau ketika kita sedang sekolah, sedang pendidikan, melihat teman-teman kita itu ada yang lebih alim, lebih pintar dari kita, ada orang yang mendapatkan proyek lebih banyak dari kita, ada orang yang posisinya lebih tinggi dari kita, itu tabiatnya manusia, tidak rela melihat hal itu. Melihat orang lain berada di atasnya, itu namanya hasad, itu namanya iri, itu namanya dengki. Dilihat dari kondisi seperti tadi, kondisi kejiwaan, tabiat seorang manusia tersebut, maka iri, dengki, hasad ini ada beberapa tingkatan. Ada orang yang melihat orang lain mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, dia ingin nikmat itu menjadi miliknya, bukan untuk orang tersebut. Artinya dia ingin memindahkan anugerah Allah kepada dirinya sendiri, padahal Allah memberikannya kepada orang lain. Ini salah satu dari tingkatan hasad, dengki atau iri. Kemudian yang kedua, dia tidak ingin memindahkan nikmat itu kepada dirinya, tidak. Yang dia inginkan hanya satu, kalau gue nggak dapat, dia juga nggak boleh dapat. Ini lebih buruk dari yang pertama. Saya gagal, dia harus gagal. Saya nggak dapat proyek, dia juga harus nggak dapat proyek. Bagaimanapun caranya akan saya lakukan. Ini lebih buruk dari yang pertama. Kenapa? Karena dia ingin melarang anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Allah menginginkan anugerah itu diberikan kepada A, tapi hamba yang hasad ini, dia mengatakan, oh tidak boleh ya Allah, bukan dia yang berhak. Padahal anugerah itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik dia. Seakan-akan dia mengatakan Tuhannya itu saya. Jadi Tuhan salah menganugerahkan sesuatu kepada hambanya. Memang Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasad seperti inilah yang dilarang dan berdosa. Kenapa berdosa? Karena ini adalah dosa yang dilakukan oleh iblis. Iblis tidak rela ada makhluk yang malaikat sujud kepadanya. Iblis tidak rela ada makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadanya al-asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam al-asma' seluruhnya. Iblis tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada mereka semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis hasad, tidak ingin sujud. Kenapa tidak ingin sujud? Dijawab oleh iblis, ana khairun minhu.
Aku lebih baik dari dia. Allah nggak tahu. Dia ngajari siapa? Dia mengajarkan zat yang menciptakannya, Tuhan yang menciptakannya. Apa itu? Ini hasad. Jadi yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan dari sorga, diusir karena sifat hasad, karena sifat iri, karena sifat dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau cerita bahwa iblis berkata kepada Nabi Nuh, ada dua perkara yang aku menghancurkan, membinasakan, merusak anak cucu Adam dengannya. Yang pertama, iblis mengatakan al-hasad. Al-hasad di sini dengki, iri. Maka iblis selalu membisik-bisikkan ke dalam diri kita, kepada jiwa kita, ke dalam hati kita untuk iri dan dengki. Dan itu yang menghancurkan adalah iblis dengan bisik-bisikannya agar kita iri dengki kepada orang lain. Tidak butuh kita contoh banyak. Kita sudah melihat bagaimana sesama muslim saling menjatuhkan. Banyak kita sudah tahu itu. Di kehidupan kita banyak sekali bagaimana muslim menjatuhkan muslim yang lainnya. Itu bisikan setan dan itu cara setan untuk menghancurkan kita sebagai anak cucu dari Nabi Adam. Kemudian iblis melanjutkan. Kata iblis apa? Bil hasadi lu'intu waju'iltu syaitana. Dengan sifat hasad yang aku miliki ini, aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, waju'iltu syaitanan, dan aku dijadikan setan yang mengganggu manusia. Kemudian kata iblis apa? Kemudian hajatku dipenuhi dengan apa? Dengan al-hirsu. Al-hirsu itu semangat yang menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu. Maka dengan al-hirsu ini Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kenapa? Dibisiki oleh iblis untuk apa? Menginginkan sesuatu yang Allah larang. Maka dua hal inilah, kata Abdullah ibnu Umar, iblis mengeluarkan atau membinasakan anak cucu Adam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca di dalam Al-Quran itu sepertiganya itu hukum. Maka sebagian para ulama mengatakan jika ingin menjadi mufti yang bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis, maka dia harus hafal ayat-ayat tentang hukum yang ada di Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan itu sepertiga dari Al-Quran itu ayat-ayat tentang hukum. 2/3 cerita. Maka di dalam 2/3 cerita tersebut, cerita yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran cerita tentang Yahudi, yaitu Bani Israel. Maka Bani Israel di sini banyak diceritakan di dalam Al-Quran tentang kehasatan mereka, kedengkian mereka, keirian mereka. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan sampai sekarang mereka berhasil dengki dan iri kepada kita, dan kita berhasil dihasut. Bahkan berapa banyak yang sekarang justru membenarkan perlakuan mereka, tindak tanduk mereka yang menghancurkan, menghilangkan ribuan nyawa. Dan itu cerita seperti itu sudah banyak dari dulu. Bahkan nabi mereka sendiri mereka bunuh. Bahkan nabi mereka sendiri mereka bunuh. Maka yang hasut itu sudah ada dan mendarah daging di dalam kaum Yahudi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jenis dengki dan iri yang di situ diperbolehkan. Tadi dikatakan, kita jelaskan, kita bahas bahwa iri dan dengki ini adalah bawaan tabiat manusia.
Maka ketika iri dan dengki yang ada di dalam diri kita tidak kita ungkapkan atau tidak kita ekspresikan dalam tindakan, baik itu berbentuk tindakan perbuatan atau perkataan yang menghasut orang lain, dan kemudian kita tahan di dalam diri kita, maka ini tidak berdosa. Maka ini tidak berdosa. Bagaimana kalau iri dengki tersebut kemudian melahirkan tindakan perbuatan yang tujuannya adalah agar kita mendapatkan hal yang sama dari hamba tersebut? Ketika yang kita kejar bentuknya adalah urusan dunia, maka itu tidak ada manfaatnya. Tapi ketika yang kita kejar adalah urusan tentang akhirat atau urusan tentang agama, maka itu bermanfaat dan itu boleh. Contoh, pernah kita ceritakan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau sholat sunnah Isya 2 rakaat, hatam Al-Quran dan salam adzan subuh. Kita baca itu, kemudian kita iri saya sama Imam Abu Hanifah. Saya coba sekali seumur hidup sholat 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi setelah salam isya di sini zikir, setelah zikir sholat ba'diyah. Saya coba ngikutin Imam Abu Hanifah, iri saya sama beliau. Ini boleh tidak yang iri yang seperti ini? Ini boleh. Kenapa? Karena irinya tentang urusan agama dan menghasilkan sesuatu atau mengejar sesuatu agar mendapatkan sesuatu yang sama dengan apa yang kita irikan. Oh, orang ini hafal Al-Quran, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya kita berusaha hatam Al-Quran, hafal Al-Quran. Ini juga bermanfaat. Ada orang lain sedekah sekian untuk perjuangan. Nah, seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang tergesa-gesa ke Rasulullah, kemudian mengatakan, Rasulullah, saya nggak boleh keduluan Abu Bakar. Saya ingin mensedekahkan setengah dari harta saya. Kata Rasulullah apa? Laqad sabaqaka Abu Bakr. Engkau sudah didului oleh Abu Bakar. Dia menyedekahkan berapa Rasulullah? Dia mensedekahkan seluruh hartanya. Hal seperti ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena mengejar sesuatu agar mendapatkan yang sama dengan hamba yang baik tersebut. Maka dia berlomba-lomba. Hal dengki yang seperti ini tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hasad, iri, dengki dalam 2 perkara ini. Rasulullah melanjutkan, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada seseorang harta, kemudian dia mensedekahkan harta tersebut sepanjang malam dan sepanjang hari. Maka kita boleh iri dalam hal ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah melanjutkan, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada seseorang Al-Qur'an, kemudian dia salat malam dengannya, dan kemudian salat di siang hari juga dengannya, dengan hafalan Al-Qur'an tersebut. Maka dalam 2 perkara ini kita dibolehkan untuk iri, untuk dengki. Artinya apa? Ini sebenarnya di dalam bahasa Arab bahasanya bukan hasad. Rasulullah mengumpamakan ini dengan hasad. Bahasa Arabnya ini adalah al-ghibthah.
Apa itu al-ghibthah? Al-ghibthah itu iri dalam perkara yang baik, iri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tidak derajat yang lebih tinggi dari tadi? Tadi kan ada hasad, dengki yang diperkenankan. Ketika itu tidak melahirkan perbuatan untuk memindahkan anugerah tersebut, atau ketika melahirkan semangat untuk bersaing agar mendapatkan sesuatu yang sama dengan hamba tersebut, maka itu tidak ada masalah. Bagaimana ada tidak derajat yang lebih tinggi dari itu? Ada. Ketika seorang hamba sebagai tabiatnya dia iri kepada seseorang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat iri tersebut, rasa iri tersebut dia mampu untuk menghilangkannya dari dalam hatinya, kemudian justru berbalik, dia berbuat baik kepada hamba yang dia iri kepadanya. Jadi bukan berubah menjadi benci, ingin memindahkan anugerah tersebut kepada dirinya atau memindahkannya, yang penting semuanya tidak dapat, tapi berbalik, dia justru berbuat baik kepada orang yang ia iri kepadanya. Setelah itu dia mendoakan hamba tersebut, mendoakan kebaikan, dan kemudian justru dia memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Jadi kita iri kepada orang, justru kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut, sehingga kemudian kita menjadi cinta kepada orang yang kita irikan tersebut, yang kita dengki kepadanya. Maka derajat inilah yang disebut dengan al-mu'minu al-kamil, orang mukmin yang beriman, yang sempurna keimanannya. Kenapa sempurna? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan seseorang di antara kalian itu sempurna keimanannya hatta hingga ia yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka dia sudah menjadi hamba yang beriman, yang sempurna keimanannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam sabdanya, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan an-najash. An-najash di sini artinya adalah meninggikan harta, meninggikan harga sebuah barang yang ingin kita jual agar tidak mampu dibeli oleh orang, atau agar kita menipunya dengan harga yang tidak cocok. Berapa banyak sekarang orang yang tertipu untuk beli iPhone di beberapa aplikasi jual beli online, beli iPhone sekian yang datang mainan dan tidak bisa diklaim. Itu banyak sekali. Ini penipuan. Ini penipuan. Kemudian membeli barang tidak sesuai dengan spesifikasinya, harganya lebih tinggi, tidak normal. Maka ini tidak boleh. Dan ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada makna lain dari tanajashu. Tanajashu, an-najas di sini mutlak al-khid'ah. Apa itu al-khid'ah? Mutlak penipuan. Jadi menipu, melakukan tipu daya, melakukan manipulasi, manipulasi itu sudah tidak boleh. Misalkan karena dapat proyek apa? Proyek memberikan makanan sehat yang harusnya satu sarden isinya 5 potong ikan. Setelah itu karena sudah dapat proyek ini dikurangi
jadi 3 potong ikan, 2 potong ikan harganya sama. Ini penipuan. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh karena penipuan, mutlak penipuan. Sesama muslim saling menipu, saling melakukan tipu daya. Apa yang butuh dicontohkan sekarang? Banyak sekali contoh di tengah mata kita sendiri. Di tengah mata kita sendiri. Di masjid banyak penipuan. Di masjid sendiri banyak penipuan. Penipuan apa? Banyak. Menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijelaskan maknanya. Makanya kami ucapkan terima kasih sekali kepada pengurus DKM Masjid Hakul Yakin ini. Kalau bukan karena majelis ini, saya tidak akan menyelesaikan baca penjelasan dari kitab Arba'in ini sampai sejauh ini. Saya baca minimal 2 buku. Satu buku namanya Fathul Mubin, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu kurang lebih 600 halaman. Sekarang sudah sampai kepada halaman 400-an sekian. Dan satu lagi Jami'ul Ulum wal Hikam, punya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini 3 jilid Pak. Satu jilidnya 500 halaman. Artinya saya sudah baca 1000 sekian halaman. Itu nikmat. Dan kami sampaikan dalam ringkasan-ringkasan. Dan ditambah yang lainnya. Wala tanajasu, jangan menipu. Makna yang mutlak, yang lebih umum. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Kita tidak boleh saling membenci, tapi yang diminta adalah kita untuk saling mencintai. Itu yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selanjutnya Rasulullah mengatakan wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Apa membelakangi? Menjauh, terpisah, terpecah-pecah. Dan apa yang terjadi sekarang? Jangankan sekarang, sepeninggal Rasulullah, para sahabat berhasil menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Kenapa berhasil? Karena didikan Rasulullah. Karena didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu jangan melihat para sahabat ini beliau itu tidak terlepas dari kesalahan. Tidak. Para sahabat semuanya manusia biasa seperti kita, tapi dididik oleh manusia super dan guru yang sempurna. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu berproses pendidikannya. Sayyidina Abu Bakar sampai kepada derajat As-Siddiq itu melalui proses. Sayyidina Umar melalui proses, dan para sahabat yang lain melalui proses. Kalau kita lihat, ada tidak sahabat yang protes ke Rasulullah? Banyak Pak, banyak sekali. Beberapa cerita pernah kami ceritakan di sini. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menandatangani perjanjian tersebut. Isinya merugikan umat Islam. Tidak mungkin kami ceritakan. Nanti kalau mau diceritakan, kita harus baca buku sejarah Rasulullah, yaitu Sirah Nabawiyah. Itu kita harus tahu dari awal sampai akhir, agar kita bisa tahu utuh bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Tidak dengan serta-merta kita di zaman sekarang ngomong apa? Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dari mana kembalinya? Kalau sejarah saja kita tidak tahu. Ini Rasulullah menandatangani tanda tangan perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Umar ngomong, bahasa ringkasnya, Sayyidina Umar tidak setuju Rasulullah menandatangani itu. Sayyidina Umar lebih setuju perang. Kita perangi saja. Kata Rasulullah apa?
Demi Allah wahai umat, tidak ada seorang nabi pun yang melanggar perintah Tuhannya. Jadi menandatangani perjanjian yang merugikan umat Islam ketika itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Pertanyaannya mungkin tidak pertanyaan seperti yang dilontarkan Sayyidina Umar itu diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mustahil. Kenapa mustahil? Di akhir nanti akan kita jawab. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah melalui proses pendidikan itu, dan beliau sudah selesai dan sampai di level yang lain keimanannya. Setelah menaklukkan Makkah, perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar. Rasulullah ikut perang namanya perang Hunain. Dalam perang Hunain ini harta rampasan perang itu banyak sekali. Dan Rasulullah tidak langsung membagikan. Rasulullah menyimpannya dulu. Kata Rasulullah apa? Nanti kalau orang-orang yang di Taif, masyarakat yang di Taif, dan masyarakat yang ada di Hawazan yang kita perangi di Hunain tersebut datang ke kita dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya kembalikan harta mereka, kata Rasulullah. Kemudian datang sebagian dari mereka, dikembalikan hartanya oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah membagikan sebagian dari harta rampasan perang Hunain tersebut kepada kafir-kafir Quraisy yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu apa? Ada beberapa sahabat Ansar mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini memberikan kami yang menumpahkan darah mereka, kami tidak membawa tentengan ke Madinah. Artinya harta rampasan perang yang harusnya dibagikan ke mereka, mereka dapat sedikit. Rasulullah mendengar ucapan ini dan kurang lebih maknanya Rasulullah mengatakan, demi Allah, apakah kalian lebih memilih untuk kembali ke Madinah dengan menarik onta dan menarik domba dan membawa harta rampasan perang daripada berjalan ke Madinah bersamaku? Kata Rasulullah. Kehidupan kalian adalah kehidupanku, kematian kalian adalah kematianku, dan aku akan menunggu kalian tidak di dunia ini, tapi aku tunggu kalian wahai Ansar di telaga suciku di akhirat kelak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Ansar langsung menangis. Kami ridho dengan wahai Rasulullah. Kami ridho dengan wahai Rasulullah. Ini artinya apa? Para sahabat Ansar itu juga terkesima, mata beliau juga terkesima dengan nikmat-nikmat dunia yang nampak itu. Kemudian Rasulullah mengajak, dunia ini gak ada apa-apanya, kalian pilih dunia atau pilih aku, kata Rasulullah. Dan mereka baru sadar. Lah kalau kita, siapa yang akan menyadarkan kita? Siapa yang akan mengajarkan kita tentang makna-makna seperti tadi dalam sejarah kehidupan Rasulullah? Pertanyaannya, mungkin tidak itu diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sayyidina Abu Bakar sudah sampai di level yang lain keimanannya. Sahabat tadi sedang berproses untuk mengejar Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Isra Mi'raj, semua orang tidak percaya Sayyidina Abu Bakar apa yang dikatakan. Selama yang mengucapkan Rasulullah, saya percaya. Sayyidina Abu Bakar ketika di Gua Tsur, ketika hijrah, khawatir akan keselamatan Rasulullah. Allah memfirmankan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah ditemani Abu Bakar. Rasulullah mengatakan Allah bersama kita. Jadi Sayyidina Abu Bakar sedang dididik ketika itu untuk merasakan bahwa Allah mengawasinya, Allah melindunginya. Keluar dari Gua Tsur dikejar, naik onta, dikejar kuda perang yang paling bagus ketika itu. Rasulullah khawatir tidak? Rasulullah tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir? Rasulullah bersama Allah.
Sayyidina Abu Bakar belum sadar kalau sedang bersama dengan Allah. Rasulullah mengajak, menyadarkan Sayyidina Abu Bakar, coba rasakan, coba lihat Allah dengan mata hatimu sekarang. Allah itu bersama kita, tapi kamu gak melihat. Sayyidina Abu Bakar khawatir Rasulullah melantunkan Al-Quran saja di perjalanan. Kuda yang mengejar itu Pak, kudanya sedikit-sedikit duduk, sedikit-sedikit duduk, sedikit-sedikit duduk, sampai yang menunggangi sesampainya kepada Rasulullah dia bingung. Langsung dia nanya, kamu siapa? Rasulullah menjawab, saya utusan Allah. Kemudian yang menunggangi kuda tadi mengatakan, demi Allah, saya melihat kuda ini tidak ingin mengejarmu, seakan-akan dilarang oleh yang menciptakannya. Maka saya ucapkan 2 kalimat syahadat sekarang. Jadi yang mengejar Rasulullah, beriman kepada Rasulullah itu bagaimana? Karena apa? Karena Rasulullah bersama Allah. Sayyidina Abu Bakar tidak mungkin tidak sukses Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan 100% hartanya dan mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat yang tadi protes ke Rasulullah itu sedang proses pendidikan, sehingga ketika Rasulullah wafat, siapa yang akan memimpin? Para sahabat membaiat Sayyidina Abu Bakar. Selesai permasalahan. Meskipun sahabat Muhajirin punya calon, sahabat Ansor punya calon. Jangan bandingkan kejadian ini dengan kita sekarang. Kita sekarang masing-masing punya calon, tetangga gak nyapa. Atau calon kita kalah, ya Allah patah hatinya sampai sekarang. Terus kita ini menganggap Allah itu gak tahu gitu kejadian kita yang kita alami, atau Allah yang menakdirkan. Kenapa kita harus khawatir? Sehingga kemudian kita saling bermusuhan, saling membelakangi. Padahal Rasulullah SAW, awala adullukum, awala unabbiukum, awala ukhbirukum, tidakkah mau kalian aku beritahu? Idza fa'altum, jika kalian melakukannya, tahabbatum, kalian akan saling mencintai. Apa? Afsyus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Coba kalau sudah musuhan kita nggak mau salam, atau di WA saja assalamualaikum nggak jawab, atau at-tahabu artinya memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah itu apa? Itu akan melahirkan persaudaraan, melahirkan rasa cinta. Maka tukar-tukaran hadiah, atau bahasa kita kalau di kampung itu tukar-tukaran besek. Tukar-tukaran besek. Kami di sekolah kami, di kampung kami, saya SD, SMP itu Muhammadiyah, dan keluarga saya Muhammadiyah. Ketika Maulid Nabi kami bukan hadrohan, tapi kami di sekolah itu masing-masing bawa roti atau makanan-makanan berbeda-beda. Kemudian kami saling tukar makanan tersebut. Dan itu saling incer-incerannya paling enak lah gitu kan. Dulu waktu kecil seperti itu, tapi setidaknya itu saling mencintai, akhirnya kenal, akhirnya tahu, nah itu sebab dari apa? Sebab dari Maulid. Perayaan Maulid itu merayakan bahagia akan kelahiran Rasulullah dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Maka kalau saya pribadi mengajarkan kepada anak-anak di rumah, saya nggak akan ngasih kalian hadiah kecuali 12 Rabiul Awal. Maka anak-anak saya kalau sudah 12 Rabiul Awal, mereka menunggu hadiah dari saya. Setidaknya itu cara mencintai, cara mengajak mereka untuk mengenal Rasulullah SAW agar apa? Agar saling mencintai dan tidak saling tolak belakang. Coba kita cuma karena merayakan Maulid aja kita musuhan. Padahal sama-sama ngadep kiblat Pak sholatnya. Tuhannya Allah, Rasulnya Nabi Muhammad. Kenapa kita bertengkar? Karena kita tidak paham bahwa ada
pokok-pokok ajaran Rasulullah yang harus kita pegang. Apa? Saling mencintai, bukan saling memusuhi, bukan saling membelakangi. Dalam majelis, kadang jamaah-jamaah melihat, oh ini ustaz ini nggak sesuai dengan manhaj saya nggak mau belajar. Oh masjid ini bukan golongan saya nggak mau. Atau berapa banyak sekarang masjid-masjid yang izin mengadakan pengajian kemudian ngedrop jamaah, masjidnya diambil alih. Ini persaudaraan apa ini? Ini cinta apa? Kita sudah blok-blokan surga. Blok-blokan kaplek cukuplah di dunia saja, tapi di surga nggak usah lah blok-blokan kita. Ayo masuk surga bareng, saling mencintai. Wala yabi ba'dukum ala bayyi ba'din, dan janganlah menjual barang di atas jual beli dengan saudaramu yang lain. Bagaimana contohnya? Contohnya saya jual barang ke Ustadz Edi dengan harga sekian. Kemudian jamaah yang lain datang WA ke Ustadz Edi, Ustadz Edi jangan beli barangnya Ustadz Aska, ini saya kasih harga yang lebih murah. Padahal sudah terjadi jual beli. Itu artinya merusak jual beli. Sudah biarkan. Nah sekarang berapa banyak yang seperti itu? Berapa banyak yang seperti itu? Itu akan memutus apa? Memutus hubungan persaudaraan sesama muslim. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka dikatakan oleh para ulama, bagaimana bersaudara itu? Jika melihat orang yang lebih muda dari kita, anggaplah dia adik kita, anggaplah dia anak kita. Jika ada melihat bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, anggaplah dia kakak kita, anggaplah dia orang tua kita. Dan jika bertemu dengan orang yang seusia dengan kita, anggaplah dia saudara kita. Itu wasiat para ulama seperti itu untuk menerapkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh konkretnya siapa? Para sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba hijrah ke Madinah, para sahabat muhajirin tidak punya modal, diberikan modal, tidak punya istri. Sahabat Ansar mengatakan, saya punya istri 3, ambil salah satunya, pilih terserah yang mana, saya tahu. Ini jangan kira jual beli, bukan. Ini persaudaraan. Tidak akan bisa dipahami apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar tersebut tanpa kita memahami seluk-beluk makna dari ajaran Rasulullah secara mendetail, dan tidak hanya zahirnya saja tapi juga batinnya. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Itu cinta. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk saling mencintai sebagai saudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Coba berapa banyak kezaliman itu terjadi sesama muslim. Muslim menzalimi muslim yang lain. Wala yakhzuluhu, dan tidak menipunya. Menipu, muslim menipu muslim yang lainnya. Berapa banyak? Banyak. Kami punya guru, dan kemudian guru ini tertipu 7 miliar untuk urusan perkebunan. Tahu nggak Bapak, kenalan dengan orang yang menipu ini di mana? Di Arafah. Kenalan di Arafah, niatnya untuk menipu itu bagaimana? Itu di masa sekarang itu seperti itu. Kenalan di Arafah, terjadi perbincangan seperti saudara begini, balik ke Indonesia saling mengenal, persaudaraan begini-begini, nipu 7 miliar. Nipu 7 miliar. Digunakan untuk apa? Untuk judi online.
bahasanya investasi perkebunan, itu bagaimana? Muslim sama-sama muslim, satu daerah. Ini bagaimana? Sulit kita untuk menerapkan ini di masa sekarang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan keluarga kita. Wala yakdzibuhu, dan tidak mendustainya, tidak berdusta kepadanya. Artinya apa yang kita sampaikan kepada saudara kita adalah fakta, adalah kebenaran, bukan sesuatu yang dusta. Wala yahkiruhu, dan tidak menghinakannya. Coba sekarang berapa banyak saling menghina? Berapa banyak saling menghina? Ada orang menghina orang lain, ya kan? Setelah itu orang yang dihina ini dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kita menghina orang yang menghina itu, apa dibenarkan oleh agama? Tidak. Menasehati benar, tapi menghina lagi itu salah. Kemudian saling hina, terus kapan selesainya? Jadi kezaliman jangan dibalas dengan kezaliman, itu juga salah. Itu juga salah, dan sekarang tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Aib itu ditutupi, bukan disebarkan. Tapi kalau sudah terbongkar, itu namanya takdir. Dan kita harus introspeksi. At-taqwa hauna, ketakwaan itu di sini kata Rasul sampai 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Melihat sejarahnya Rasulullah, ketakwaan para sahabat itu sama atau berbeda? Beda. Ada tingkatan-tingkatan yang mereka akan capai untuk itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk mencari Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan kata Rasulullah apa? Cari yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Ini Rasulullah nggak salah ini. Nyuruh Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Pintu dari kota ilmu. Itu Sayyidina Ali. Kata Rasulullah SAW, ana Madinatul Ilm, aku adalah kota ilmu. Wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ini pendidikan dari Rasulullah untuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Agar apa? Agar tidak sombong. Bahwa ada orang yang tidak kita kenal, ternyata doanya nyampe ke langit, tembus gak ada batas, langsung dikabulkan oleh Allah. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dicari gak oleh Sayyidina Ali? Dicari. Karena apa? Setan tidak bisa membisiki Sayyidina Ali. Ngapain kamu nyari doanya Uwais Al-Qarni? Oh, kamu sudah alim kok, mantunya Rasulullah. Bahkan ada beberapa riwayat yang Rasulullah SAW membentangkan sorban beliau, kemudian ditutupi sorban itu. Siapa yang ada di balik sorban itu? Yang ada di balik sorban itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Kata Rasulullah apa? Ini ahlu baitku, ini keluargaku, kata Rasulullah. Kemudian ada anak Rasulullah yang ingin masuk. Enggak, kamu jangan masuk, cukup ini saja. Bahkan itu menunjukkan bahwa apa? Beliau melindungi pendidikan Rasulullah kepada para sahabat, kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan kepada 2 cucu Rasulullah ini, itu berhasil. Itu berhasil. Dan ini Sayyidina Ali masih nyari Uwais Al-Qarni. Itu pendidikan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat at-taqwa hauna, ketakwaan di sini, ketakwaan di sini, ketakwaan di sini. Jadi tidak ada yang tahu isi dari hati kita. Kalau Rasulullah tahu, bisa melihat. Maka coba bayangkan sekarang kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita hidup di zaman Rasulullah bagaimana? Kalau saya mungkin sembunyi. Kenapa sembunyi? Gak pantas dilihat Rasulullah.
ketahuan nanti dosa-dosa saya. Saya bingung. Gimana mau ketemu Rasulullah kalau dosa-dosa kita sudah penuh, ketahuan, hati kita kelihatan. Malu kita. Sehari-hari kadang kita juga lupa kepada Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bihasbi mri'in minasyarri, sungguh keburukan seorang muslim ayyahkira akhul muslim, ketika ia menghinakan saudaranya yang muslim. Maka jangan sampai kita menghinakan saudara kita sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apa saja yang haram? Damuhu, darahnya. Artinya tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lain tanpa sebab. Beberapa waktu yang lalu ada anak membunuh bapaknya, membunuh neneknya, hampir membunuh ibunya. Itu bagaimana? Apa yang terjadi di kehidupan kita sekarang, di masyarakat kita sekarang? Saya tidak tahu itu kenapa, tapi kemungkinan besar itu bukan halusinasi, tapi itu kebawa karena game atau karena apa. Jadi dia sudah terbawa dengan permainan ini. Anak saya ketemu dengan anak teman saya, belum kenal, langsung ketemu main, tiba-tiba langsung ngerti gerakan-gerakan MMA itu. Artinya dia nonton MMA, kemudian itu dihalusinasikan seperti permainan. Ada juga berita yang menceritakan anak kecil usia 4 tahun lompat dari lantai sekian bawa payung. Karena apa? Karena melihat Tom and Jerry melakukan itu. Meninggal. Ternyata yang ditonton anak-anak itu masuk ke pikirannya di bawah sadar mereka. Di bawah sadar mereka. Itu bagaimana kita ingin menerapkan ini sekarang. Begal, pencurian. Beberapa waktu yang lalu ada adik membunuh kakaknya dan suaminya dan 2 anaknya yang kecil di Kediri. Muslim. Jadi semuanya pembunuhan itu sudah terjadi banyak sekali. Kemudian Arab Spring kemarin, itu muslim sama muslim. Siapa yang untung? Yang jualan senjata itu yang untung. Yang dibunuh muslim, yang membunuh juga muslim. Di mana kita dari hadis ini? Wa maluhu, dan hartanya juga haram. Nah, sekarang berapa banyak muslim mengambil harta dari muslim itu sendiri, dari sesama muslim. Coba punya uang 900 miliar, masih butuh 1 miliar itu dari mana? Masih nagih 1 miliar setengah, padahal di rumahnya ada 900 miliar. Itu bagaimana? Sudah di luar nalar kita, jauh kita dari hadis ini. Wa irduhu, dan kehormatannya. Kita sudah saling caci maki, saling menghina, saling menjatuhkan. Bukan saling melengkapi, bukan saling menasehati lagi. Maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah berhasil menerapkannya, berhasil mendidik para sahabat untuk melaksanakan hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak hanya mengucapkan seperti saya. Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan. Sedangkan kita sekarang, kita hanya bisa berteori. Berteori. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memancarkan cahaya-cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW dari hati kita, sehingga berbuah perkataan, perbuatan, tindakan yang menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang berada di bawah kita. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan.
Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.